Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Rian Rizka Monang, calon guru penggerak angkatan 9 berasal dari SMP Negeri 2 Hinai, Kabupaten Langkat. Video kali ini berisi tentang koneksi antar materi pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensiasi? Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha guru dalam menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Bagaimana cara untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi di kelas? Agar dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, hal yang harus dilakukan antara lain memahami tujuan pembelajaran, memetakan kebutuhan belajar murid, menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid untuk belajar, manajemen kelas yang efektif, dan melakukan penilaian yang berkelanjutan. Kebutuhan belajar murid dikategorikan menjadi 3 bagian. Yang pertama, kesiapan belajar murid. Tindakan yang dilakukan, mendata murid terkait informasi tentang apakah pengetahuan atau keterampilan yang dimiliki murid saat ini sesuai dengan keterampilan atau pengetahuan baru yang akan diajarkan. Yang kedua adalah minat murid. Minat setiap murid pasti berbeda-beda. Kita harus memperhatikan minat murid agar murid dapat aktif dalam proses pembelajaran. Ada 2 perspektif tentang minat. Yang pertama, minat situasional, merupakan keadaan psikologis yang dicirikan oleh peningkatan perhatian, upaya, dan pengaruh yang dialami pada saat tertentu. Minat individu, merupakan sebuah kecenderungan individu untuk terlibat dalam jangka waktu lama dengan objek atau topik tertentu. Yang ketiga adalah profil belajar murid. Ada beberapa faktor terkait profil belajar murid. Antara lain, yang pertama, lingkungan belajar seperti suhu atau tingkat kebisingan dan sebagainya. Yang kedua, pengaruh budaya, santai, terstruktur, pendiam, ekspresif, personal atau impersonal. Yang ketiga, gaya belajar meliputi audio, visual, atau kinestetik. Yang keempat, kecerdasan majemuk, yaitu kecerdasan yang berbeda yang mencerminkan berbagai cara kita berinteraksi dengan dunia. Ada beberapa cara mengidentifikasi kebutuhan belajar murid, seperti mengamati perilaku murid, mengidentifikasi pengetahuan awal, melakukan refleksi, berkomunikasi dengan guru sebelumnya, membaca rapot murid di kelas sebelumnya, atau menggunakan berbagai diagnostik dan penilaian formatif. Ada 3 strategi yang bisa dilakukan dalam pembelajaran berdiferensiasi, yaitu diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Diferensiasi konten merupakan materi atau informasi yang akan diajarkan kepada siswa. Guru menyediakan bahan dan alat atau materi dan media pembelajaran sesuai dengan kebutuhan belajar siswa. Selanjutnya, diferensiasi proses yang bisa dilakukan dengan cara menggunakan kegiatan berjenjang atau bertahap, menyediakan pertanyaan pemandu yang perlu diselesaikan, atau mengembangkan kegiatan yang beragam dan tidak monoton. Yang terakhir, diferensiasi produk merupakan menampilkan dan mendemonstrasikan hasil pekerjaan murid dengan memberikan murid pilihan bagaimana mereka dapat mengekspresikan pembelajaran yang telah mereka pahami. Adakah keterkaitan antara modul pembelajaran berdiferensiasi dengan modul sebelumnya? Jawabannya, ya, ada. Antara modul 1.1 dan 2.1, untuk dapat melakukan pembelajaran berdiferensiasi, maka guru harus memenuhi kebutuhan belajar anak sesuai kodrat alam dan kodrat zamannya. Hal ini sesuai dengan filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara pada modul 1.1. Selanjutnya, seorang guru harus bersikap reflektif, inovatif, kolaboratif, mandiri, dan berpihak pada murid agar dapat menciptakan pembelajaran berdiferensiasi yang dapat memenuhi kebutuhan belajar murid. Hal ini sesuai dengan modul 1.2, nilai dan peran guru penggerak. Kemudian, melalui pembelajaran berdiferensiasi, guru berusaha memberikan pendekatan yang sesuai dan strategi yang tepat untuk meningkatkan keterampilan dan pemahaman murid, sehingga mencapai hasil belajar yang optimal. Hal ini sesuai dengan visi guru penggerak yang berorientasi pada kepedulian terhadap siswa dan pembelajaran yang efektif. Selanjutnya, pembelajaran berdiferensiasi meningkatkan motivasi intrinsik murid sehingga mereka merasa aman dan nyaman saat pembelajaran. Pembelajaran berdiferensiasi juga mendorong kolaborasi antara murid dengan guru. Murid dapat bekerja sama, membantu satu sama lain, dan saling peduli dalam proses pembelajaran. Semua hal ini akan menciptakan lingkungan positif yang akan menuju budaya positif di kelas maupun di sekolah. Demikianlah video kali ini saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan.